Eh, Memang diperlukan satu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin ya dalam satu organisasi apalagi negara. Sehingga kita memang mengharapkan adanya komunikasi timbal balik antara pemerintah, presiden dengan masyarakat. Dan beberapa hal memang komunikasi ini ya tidak berjalan mulus ya, sehingga banyak hal yang saya anggap sebagai miskomunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Nah, hari ini ya, atas izin Presiden, kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa ya, BEM Nusantara untuk mengkomunikasikan hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi. Saudara sekalian, tentu this is an interesting point ya. Kok bisa Luhut kemudian mau menyetap Jokowi? Apakah nggak salah tuh? Padahal kan mereka satu paket. Nah, coba kita lihat perkembangannya. Apalagi kemarin kita sudah share video bicara tentang Luhut Binsar Panjaitan menyodorkan calon wakil presiden buat Anies Baswedan. Lucu juga ya. Saya sih dengar selentingan nama yang disodorkan konon katanya, tapi I don't know exactly. Konon katanya Sandiaga Salahuddin Uno. Sekalian saja berhadapan dengan Prabowo, tapi kenapa nggak berhadapan dengan Ganjar? Ini menarik ya. Tapi coba kita baca beritanya. Karena kalau gosip kan susah kita verifikasi, tapi paling tidak berita dari medianya begini. Oke. Pada level Surya Paloh tentu saja selama ini tidak nyaman karena dipersepsikan sebagai partai politik, sebagai orang yang sudah dianggap bukan bagian dari teman koalisi. Beberapa kali pertemuan ketum partai tidak diundang gitu ya, baik di kantor ataupun di istana. Pada level Jokowi pun juga begitu. Jokowi sering dikritik misalnya oleh Anies, sering dikritik oleh aktivis-aktivis dan pengurus partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Bahkan dalam apel siaga, Surya Paloh secara terbuka menganggap bahwa revolusi mental yang selama ini menjadi jualan politik Jokowi itu dianggap gagal dan tidak maksimal. Tentu dalam pertemuan inilah yang kemudian saya sebut haru. Tentu terlepas dari apapun yang mereka bicarakan ya, itu artinya apa? Kebukuan politik antara kedua tokoh ini sudah mulai mencair dan sangat mungkin ini juga akan mempengaruhi konstelasi politik kita ke depan. Banyak kebijakan-kebijakan dari Presiden ya yang sudah sampai ke masyarakat, dan yang pasti ya, bahwa kebijakan itu kebijakan yang berorientasi membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat, terutama saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum usai, mudah-mudahan segera usai, ya, dan juga menghadapi Lebaran di mana akan menyangkut masalah kebutuhan harga pokok masyarakat, harga pangan atau harga kebutuhan masyarakat, dan juga masalah-masalah lain yang menyangkut masalah politik. Ya. Nah, tadi dengan para mahasiswa, mereka menyampaikan banyak hal. Misalnya menyampaikan selama berapa hari itu ya sudah kemenangan mutlak pada Anies Baswedan, karena Anies dengan 133 voting atau polling, peserta pollingnya, dia mendapatkan 86%, Ganjar Pranowo 6%, dan Prabowo Subianto 8%, jadi 100%. Dan ini saya agak senang karena peserta pollingnya nggak tanggung-tanggung, 133.000. Mudah-mudahan bisa tambah lagi, cuma ini posisi terakhirnya ya. Oke, coba kita bacakan saudara sekalian. Dan mudah-mudahan Sobat RH sudah bangun untuk menyongsong kehidupan yang lebih normal. Karena minggu ini katakanlah pekan untuk kita bersiap-siap back to normal lagi ya setelah libur Idul Fitri. Back to normal right now. Secara terbuka dengan Jokowi, ini adalah sahabat lama yang saya kira sudah bermitra dalam
begitu banyak kontestasi politik, terutama Pilpres 2014 dan 2019 ya. Begitupun dengan Jokowi. Jokowi ini tentu di akhir masa jabatan politiknya tidak akan menambah daftar musuh politik dalam tanda kutip yang akan terus menjadi beban dan rongrongan politik. Oleh karena itu pertemuan ini menjadi penting ya, minimal untuk mendamaikan suasana politik yang sekarang mendidih, dan Jokowi ingin memastikan sekeras apapun perbedaan politiknya dengan Surya Paloh, bukan tidak mungkin keduanya tetap saling berkomunikasi. Pak Jokowi misalnya akan mendukung Ganjar Pranowo atau yang lain, sementara poros perubahan Prabowo Surya Paloh misalnya tetap mendukung Anies. Nggak ada soal. Dalam konteks arah demokrasi inilah keduanya bertemu. Itu yang saya sebut sebagai buntut katain AHY kampungan, Luhut dirujak habis-habisan. Ide Jokowi 3 periode gagal total, kini dia larang kata perubahan. Dikutip dari Populis Jakarta, politisi Partai Demokrat Suyoto menyentil keras Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan berbagai kritik politik yang dilakukan Luhut demi melanggengkan kekuasaannya gagal total. Menurut Suyoto, setidaknya sudah ada trik politik yang terbukti gagal, yakni wacana Presiden Joko Widodo 3 periode dan perpanjangan masa jabatan Jokowi selama 2 tahun lagi. Adapun pernyataan Suyoto dilontarkan untuk merespon pernyataan Luhut yang menyinggung koalisi perubahan, di mana dalam sebuah kesempatan Luhut melarang penggunaan kata perubahan. Ide LBP Jokowi 3 periode gagal, perpanjangan jabatan Jokowi 2 tahun gagal. Sekarang usah melarang kata perubahan, ujar Suyoto dalam sebuah cuitan di akun Twitternya _Suyoto1 dilansir populis.id Senin 24 Juli 2023. Lantaran 2 trik politik Luhut itu sudah terbukti gagal, kata Suyoto, agenda Luhut merecoki koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 juga kemungkinan besar gagal total. Koalisi ini diyakini keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024 mendatang. Kemungkinan justru perubahan dan perbaikan yang menang karena rakyat ingin perubahan, ujarnya. Sekedar informasi, Luhut terang-terangan menyentil kubu koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Itu disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan jurnalis senior Rosiana Silalahi. Luhut mengatakan kubu pengusung Anies yang selalu koar-koar soal perubahan di Indonesia sok tahu. Kita ini kadang-kadang sok paling tahu bikin perubahan, bikin apa segala macam. Apa sih yang mau dirubah? Ujar Luhut. Luhut meminta agar orang-orang tersebut tidak membohongi rakyat dengan menggaungkan wacana tersebut. Kita ini jangan membohongi bangsa ini gitu loh, sambungnya. Yakni wacana Presiden Joko Widodo 3 periode dan perpanjangan masa jabatan Jokowi selama 2 tahun lagi. Adapun pernyataan Suyoto dilontarkan untuk merespon pernyataan Luhut yang menyinggung koalisi perubahan, di mana dalam sebuah kesempatan Luhut melarang penggunaan kata perubahan.